Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta, termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru, yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi. Menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan, di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang ber-KTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan Babe, maka kami sebagai gubernur akan menjadi waktu habis kita berikan. Sehingga dengan demikian kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Iya, berbicara mengenai Gen Z yang kita hadirkan narasumbernya juga Gen Z pagi hari ini. Yakin Tih? Kok saya melihat menangkap hanya 2 orang yang ala-ala Gen Z? Karena apa? Karena biar menarik hati Gen Z itu, mungkin juga pendekatannya, program-programnya juga harus menyasar kepada Gen Z. Nah, kemarin kan sudah banyak janji-janji yang disampaikan oleh masing-masing paslon dalam Pilkada Jakarta. Kita akan hadirkan dan berbincang langsung. Narasumber pagi hari ini sudah ada 1, 2, 3 lengkap nih? Lengkap. Sudah ada Bang M. Holid, ya ini juru bicara RK Susono. Selamat pagi Mas Holid. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Gen Z juga ini ya? Insya Allah Gen Z. Gen Z. Gen Z luar. Kemudian juga ada Bang Fernando Silalahi, juru bicara Dharmakun. Selamat pagi Bang Nando. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Bang Ciko Hakim, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ciko. Jakarta menyala. Diminati Gen Z. Kemudian juga ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta dan juga panelis debat pertama Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nah, Rati. ini dekannya Gen Z ini. Sering bertemu dengan Gen Z begitu ya. Nah, berbicara mengenai Gen Z, ini juga kan pasti menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian. Kemarin tadi si Rivi bilang berkata gini, kok cuma Gen Z doang yang dapat kopi gratis Bang Holid gitu. Baby boomers juga doyan. Mau ya? Semua juga mau kopi ya. Tapi sampai sebegitu spesifiknya dari RK Suswono ini sampai kopinya aja gratis begitu untuk Gen Z demi mendapatkan suara Gen Z. Ya itu kopi itu bonusnya ya. Oh, kopi bonusnya. Pasangan Ridho itu mengidentifikasi paling tidak ada 5 permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z. Pertama adalah lapangan kerja. 2 itu buka usaha itu susah. Yang ketiga masalah pendidikan yang gak match. Yang keempat masalah punya rumah itu susah. Yang kelima adalah masalah kesehatan mental. Paling tidak 5.
Dan masing-masing itu kita punya programnya. Jadi teman-teman Gen Z ya, anak-anak muda, kalau ingin benar-benar ada perubahan dalam sisi kehidupan, terutama kerja, 5 hal tadi ini. Pertama, lapangan kerja. Kita lihat ada sekitar 354.000 pengangguran di Jakarta. Dan catatannya nih, garis bawah ini, itu 53% itu anak muda, terutama generasi zilenial tadi. Nah, apa nih permasalahan utamanya apa? Karena mereka belum punya keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Nah, solusi praktis dari pasangan Ridho adalah kita mempunyai namanya program pelatihan siap kerja, yakni kolaborasi antara dunia pendidikan dengan apa? BUMD, Pemprov, dan sektor swasta. Sehingga anak-anak muda Gen Z ini punya pengalaman kerja dan keterampilannya itu sesuai dengan dunia usaha. Kerja, ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah dunia usaha. Nah, dunia usaha ini anak-anak muda ini kan punya imajinasi, punya kreativitas. Nah, tugas seorang gubernur nanti, dia harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dengan cara apa? Satu, membuat inkubasi bisnis. Dua, program wirausaha muda. Tiga, nah ini yang sudah dilakukan oleh Kang Emil waktu di Bandung. Ya, Bang Ridwan Kamil, Wali Kota membuat namanya Bandung Creative Hub. Itu menyerap 17 sektor ekonomi kreatif, termasuk ekonomi digital. Sehingga anak-anak muda ini kan kreativitasnya tersalurkan. Dengan tadi co-working space yang gratis, hub plus juga kopi. Itu hub juga? Iya, betul, hub. Itu mereka, satu, dapat inkubasi bisnis. Yang kedua, dapat akses pembiayaan yang mudah. Yang ketiga adalah mereka mendapatkan mentor-mentor bisnis dan juga tempat co-working space yang gratis. Sehingga mereka bisa membuat produk-produk, karya-karya, startup, dan sebagainya. Tapi kabarnya Ridho ini nggak setuju ya dengan work from anywhere. Kita punya program namanya work from home, tapi itu digilir. Ya, itu tidak semuanya. Karena kalau semuanya work from home, nanti industri pasti akan bermasalah. Tapi kita akan memiliki pergiliran di sana. Artinya konsep bekerja remote itu kita juga memiliki programnya di sana. Dan yang penting juga adalah masalah hunian. Ini penting. Kenapa anak-anak muda itu, data menunjukkan kurang lebih sekitar 30% hanya anak muda. 30% yang hanya bisa memiliki rumah. 70% sisanya itu susah untuk cari rumah. Ada 1,2 juta backlog perumahan di Jakarta. Jadi apa solusinya? Nah, solusinya dari tim Ridho adalah bahwa pasangan Ridho akan menyediakan hunian vertikal yang terjangkau. Sehingga ini koneksi dengan konsep transportasi publik kemarin. Tadi malam dibahas kan, bagaimana konsep mengatasi kemacetan? Adalah mengintegrasikan antara transportasi publik dengan rumah susun. Sehingga aktivitasnya itu terkoneksi dengan transportasi mau publik. tinggal rumah susun? Ya, itu kita melihat yang terpenting adalah mereka punya. Khawatir Gen Z seleranya nggak di situ takutnya gitu. Karena susahnya apa coba cari rumah sekarang? Kalau landed house itu lahan terbatas dan mahal harganya. Nah, hunian vertikal ini itu menjadi solusi. Ya, mereka akan dekat dengan aktivitas bisnis, mereka akan dekat dengan huniannya transportasi publik. dalam arti apa? Akses perbankannya kah untuk mendapatkan uang membayar? Skema untuk mendapatkan hunian itu akan lebih mudah. Mulai dari down payment-nya kita atur, kemudian skema pendapatannya. Karena anak-anak muda yang baru bekerja, itu kan susah untuk akses rumah. Dan yang terakhir adalah masalah kesehatan mental. Tahu nggak? Itu ada sekitar 15-20% anak-anak muda itu mengalami kesehatan mental. Makanya kita memiliki program namanya salah satunya aplikasi curhat tadi. Untuk memudahkan konseling gratis sehingga Hanggara hadir buat anak-anak yang depresi, yang masalah kesehatan mental itu bisa kita. Bang Nando, Anda melihat gebrakan-gebrakan Ridho ini bagaimana? Apakah memang jauh lebih unggul gebrakan yang akan dimiliki oleh Darmakun juga? Yang pasti kan kita punya kartu aman. Kartu aman itu menjangkau kaum milenial dan Gen Z. Ya, jadi kita seperti tadi kalau dibilang hanya membangun perumahan yang vertikal, ya itu kayaknya susah. Susah. Kenapa Bang? Karena boleh dibilang kaum milenial itu belum tentu mau tinggal di rumah susun. Nah itu pertanyaan saya tadi tuh. Nah jadi kita harus berintegrasi dengan daerah-daerah penyangga yang mungkin di sana masih murah apartemen, ya. Artinya misalnya menyediakan di luar Jakarta gitu maksudnya? Bukan, artinya kita bekerja sama dengan kepala-kepala daerah untuk mereka bangun
apartemen yang membuat Gen Z mau tinggal. Dan itu kita berarti masih keluar masuk Jakarta dong. Transportasi kita ini kan terkoneksi, kan begitu. Kita harus bangun lagi misalnya LRT atau ini ya kereta api yang KRL komuter ya. lain. Jadi supaya kalau kita bangun lagi di Jakarta kayak nggak mungkin. Lagian nanti kalau misalnya Jakarta menjadi kota global, sebenarnya ini udah banyak kosong di gedung-gedung. Sudah banyak karena pindah ke sana nanti kan ke IKN. Jadi kalau Jakarta menuju kota global sebenarnya jadi tidak menyelesaikan masalah dong. Berarti masalahnya dipindahkan ke wilayah aglomerasi begitu kan? Ya, harusnya ke kita daerah tetangga. bekerja sama. Kita nggak bisa pungkiri ini daerah aglomerasi berdasarkan undang-undang tahun 2024 ini itu kan ada 8. Ya, 7 apa 8 daerah penyangga itu. Mereka kan punya Gen Z juga. Jangan kita pikir hanya di Jakarta ini doang. Nanti akhirnya apa? Kalau hanya mikir di sini doang, kemacetan itu nggak selesai-selesai. Mereka cari makan kemana? Mungkin kita halangi orang cari makan di Jakarta kan? Nah artinya di sini kita harus berintegrasi sama daerah-daerah penyangga. Ya kami mau bilang sama generasi Gen Z dan milenial yang ada di Jakarta, yang pasti Dharma Kun akan menyiapkan kartu aman. Ya kemarin disampaikan sama Pak Dharma, dia akan mendidik anak-anaknya ya sampai mereka bisa mengerti untuk disalurkan ke misalnya perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya anaknya nanti tidak mampu, dia tarik, ganti yang lain. Ya diberi peringatan. Ya bagaimana Anda supaya bekerja lebih baik lagi. Dia akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kemampuan. Jangan kita berpikir Gen Z itu yang seperti Gen Z yang di Jaksel loh. Ya Gen Z itu ternyata ada juga yang kemarin yang kayak pasukan Orange itu. Ya yang sekarang udah bekerjanya serabutan. Jadi kita harus pikirkan informal itu. Gitu maksudnya. Iya, jangan hanya kita pikir Gen Z yang di Jakarta Selatan, kasihan gitu loh. Yang Gen Z yang di Cilincing, Plumpang, Tanjung Priok, kawasan apa namanya? Jakarta Barat dan kampung lain sana itu banyak Gen Z juga. Jadi orang jangan mengasumsikan Gen Z itu hanya orang-orang yang kayak di situ. Iya, yang keren-keren ya kan, ngopi kayak kata ini kan Bang Ridwan. Anda kan mau bilang sebetulnya Ridho ini kurang keliling lah gitu. Iya, jangan hanya yang Gen Z yang ngopi-ngopi. Jadi Anda nggak setuju dengan co-working space? Bukan nggak setuju. Bukan nggak setuju, Bang. Maksudnya gini. Jadi ini memotong nih sebenarnya. Jadi karena jadi jangan kita poinnya adalah Bang. Oke, lanjut. Jangan lama-lama berantem ntar gua nggak mau ngomong. Bukan berantem. Untuk memastikan setuju nggak dengan co-working space yang gratis? Oke, bagus. Setuju dengan program kita. Kita kasih kesempatan Bang Jiko ya. Kita yang baik akan kita dukung. Cuma saya mau bilang yang paling inti gini, Bang. Jangan berpikir Gen Z itu yang hanya dikasih ngopi. Iya. Itu maksud saya. Jadi nggak semua Gen Z butuh ngopi begitu ya, poinnya gitu. Bang Jiko, kalau Anda melihatnya dua ini seperti apa? Kalau dari Mas Pram sendiri sudah fokus juga kepada work from anywhere begitu ya. Dua ini salah semua dia. Saya tahu. Yang betul tuh Nikita Mirzani sama Nikita Mirzani. Nggak nyambung ya. Jadi gini, pada prinsipnya saya setuju sama Fernando tadi terkait dengan Gen Z. Gen Z ini kan rentang usia, jadi ini bukan bicara soal strata, nggak bicara soal lifestyle. Lifestyle Gen Z itu berbeda-beda gitu ya. Mereka juga grow up di tempat tumbuh di tempat yang berbeda, ya lingkungan yang berbeda, kultur yang berbeda. Nah Gen Z ini permasalahan utamanya kalau buat mereka. Nah, buat mereka dan permasalahan utama yang sebenarnya itu kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang buat mereka ini concernnya kan digital, concernnya lapangan pekerjaan mungkin itu umum ya, concernnya terkait dengan lingkungan gitu. Tapi sesungguhnya kan permasalahannya lebih kompleks dari itu. Kalau dari rentang usia itu, rentang usia Gen Z ini kalau nggak salah dari antara 12 tahun, nah ini kan bukan pemilih ya, kalau kita bicara soal pemilih 17 sampai 29, belum sampai 30 tahun gitu. Rentang usia itu satu permasalahannya pendidikan tentunya, bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah. Nah ini yang paling penting. Nah makanya juga kita akan melanjutkan namanya KJMU itu ya, untuk mahasiswa berprestasi
kolaborasi, kita berikan juga pendidikan gratis sampai tingkat perguruan Tidak hanya tinggi. pendidikan, Bang Ciko kan udah produktif juga Kan artinya. belum selesai. Oh ya, oke. Ya kan? Nah setelah itu, di dalam pendidikan yang kita bicara bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi, di situ kita akan bekerja sama juga berkolaborasi dengan korporasi-korporasi, termasuk BUMD. Bagaimana selama kuliah mereka tetap juga magang. Setelah magang selesai kuliah mereka digaranti untuk bisa mendapatkan Itu pekerjaan. dicarikan oleh Pramrano itu nanti? Iya dong, kerjasama dengan korporasi-korporasi, dengan BUMD, tentunya ada insentif juga buat korporasinya, entah apa itu masih kita kaji, insentif untuk korporasi yang mau bekerja sama di bidang itu satu. Yang kedua juga, kalau kita bicara work from everywhere, nah ini juga penting ya, Gen Z ini, mau bilang males, ntar marah ya, tapi agak hati-hati, tapi bukan malas gitu ya, ingin lebih bebas lah gitu ya, nggak seperti Gen X ya, seperti gua bukan boomers lo, enak aja lo. Jadi mereka lebih senang untuk mempunyai waktu-waktu luang gitu ya, dan mereka nggak peduli jam kerjanya sebenarnya gitu ya, artinya mereka harus kita berikan ruang terkait dengan work from everywhere. Tapi work from everywhere ini sesungguhnya kan juga menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi. Kenapa? Mereka akan lebih irit dalam hal overhead. Ya kan, kalau bicara soal listrik, bicara soal hal kebersihan gitu kan, kalau mereka hanya buka kantor secara fisik 3 hari dalam seminggu misalnya kan, 2 harinya itu ada apa namanya irit lah gitu ya, nggak boros efisiensi betul. Nah makanya work from everywhere itu juga kita encourage. Ya, kembali lagi tentu perusahaan-perusahaan ini kalau di awal mungkin harus diberi insentif juga siapa-siapa yang mau melakukan work from everywhere itu. Nah tapi kan lucu kalau udah dikasih work from everywhere dan salah satu tujuannya adalah efisiensi, malah mau dibangunin coworking space, dikasih kopi gratis gitu. Jadi kan malah boros lagi gitu. Orang tujuannya untuk supaya setuju, tapi gini, nggak harus dibangun baru. Nggak setuju dibangun baru. Nggak setuju dibangun baru. Saya nggak takut untuk bicara soal itu, karena ini kontradiktif. Jadi teman-teman anak muda tidak setuju dengan co-working space. Nggak, pembangunan baru co-working space itu kontradiktif dengan kata-kata work from everywhere. Karena work from everywhere kan they can work from everywhere, literally everywhere. Everywhere itu adalah apa? Mereka bisa bekerja di taman, bisa bekerja di pantai, ya kan sekarang ada PIK, ya kan, bisa bekerja di kafe-kafe yang sudah ada gitu. Kalau kita mau membangun, ini kita harus realistis, makanya Pramdandul ini kan lebih realistis, nggak mau mengandai-ngandai. Katanya mau bangun rumah susun vertikal, kenapa? Karena apa? Landed house udah terbatas. Tapi mau bangun juga satu hal lagi yang juga akan memakan porsi tanah, kan nggak bisa gitu juga. Tapi kelihatan ya diferensiasi antara masing-masing paslon. Pagi ini kelihatan. Pagi ini kelihatan ya. Mas Nur, ketika Anda hadir di debat pertama itu, lebih kelihatan yang sekarang ya kayaknya ya ini ya diferensiasinya ya ketimbang yang kemarin ya. Ini lebih impromptu kan. Kita coba dalami, kita lebih dalami nanti usai jeda para berikut. Oke.